Waktu zaman perang dulu, dari penjajahan Belanda, daerah ini suka banget dipakai buat buang mayat yang mati karena peperangan. Dan sekarang daerah ini udah jadi tempat padat penduduk, dan bahkan ada yang jadi satu tempat yang selalu kita datengin kalau misalnya kita lagi berpergian. Mana tuh, Muy? Daerah stasiun Jatinegara. Oke, ya. Gue dapat cerita, jadi ada satu cewek namanya Ayu. Waktu itu dia umurnya 22 tahun, dan dia ini orang daerah, bukan orang Jakarta. Dia baru pindah ke Jakarta tahun 2004-an karena dapat kerjaan dari saudaranya di Jakarta. Nah sebelumnya, dia itu tinggal di daerah Jawa Tengah. Dan pas pindah ke Jakarta, dia naik kereta dan turun di stasiun Jatinegara. Oke. Jadi ini cerita di mana dia untuk pertama kalinya nginjekin kakinya di Jakarta dan langsung diganggu sama hal mistis. Jadi ini dia dari Jawa Tengah naik kereta dan nyampe di Jakarta sekitar jam 11-an malam. Di hari itu dia udah janjian sama saudara yang ngasih kerjaan di Jakarta ini. Kata saudaranya, dia bakal dijemput jam 11-an malam, pas Ayu sampai Jakarta lah. Pas udah sampai Jakarta, Ayu ini langsung ngabarin saudaranya. Saudaranya namanya Mamat. Dia SMS tuh ke Mamat, udah sampai Jakarta, tapi gak dibales-bales sama Mamat. Ayu mikir lah kayak, mungkin Mamat ini udah jalan, makanya gak bales. Jadi Ayu ini bisa santai dulu, ke kamar mandi dulu, barulah dia keluar peron tuh, jalan ke lobi stasiunnya. Sampai sekitar jam setengah 12 malam, Ayu ini nunggu di hall utamanya stasiun ini. Tapi nggak ada balasan sama sekali sama Mamat. SMS-nya nggak dibales nih. Sampai-sampai Ayu nelpon lah ke Mamat. Tapi tetap aja nggak diangkat sama sekali sama Mamat. Bahkan sampai telepon keempat Ayu, HP Mamat mati dan nggak bisa ditelepon akhirnya. Di situ Ayu deg-degan banget. Karena yang tadi gue bilang, ini kan pertama kali dia nyampe Jakarta. Ke kota besar, sendirian, dan saudaranya ngilang. Jadi dia nggak ada siapa-siapa di Jakarta kan. Iya. Pokoknya si Ayu ini clueless banget lah, nggak tahu mau kemana. Si Mamat ini cuma bilang, pokoknya rumah Mamat itu ada di daerah Cawang. Ya nggak jauh sih dari Jatinegara, cuman kan tetap aja Ayu baru pertama kali ke Jakarta, ya pasti dia takut kan. Alamat lengkapnya juga nggak ada, Moy. Nggak dikasih tahu. Pokoknya si Mamat bilang, rumahnya di Cawang aja gitu, Nat. Dan dia juga disuruh nunggu kan sama Mamat kan? Iya, karena kan janji mau dijemput. Iya. Dan pas banget, di stasiun ini udah rada sepi. Penumpang-penumpang yang lain udah pada pulang. Jadi ya yang lalu lalang di depan Ayu ini sedikit lah orangnya. Pas dia lagi berdiri di hall utama sendirian di stasiun Jatinegara, si Ayu ini tiba-tiba kaget banget Nat. Karena pas dia lagi bengong, dia tuh main HP. Tiba-tiba dia denger di belakang dia tuh kayak ada suara orang lari banyak banget, itu kayak gerabak gerubuk gitu. Kayak duk 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 gitu. Langsung lah si Ayu nengok ke belakang kan, ke arah belakang tuh, arah suaranya. Tapi ternyata pas dia nengok ke belakang kosong, bener-bener kosong banget, nggak ada siapa-siapa, cuman ada OB gitu lagi nyapu. Ayu kebingungan lah dan kaget juga gitu, itu suara apaan kan, karena dia denger jelas banget, tapi pas dia nengok nggak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya si Ayu ini lanjut main HP lagi sambil coba nunggu kabar Mamat. Gak gitu lama, kayak 5 menit kemudian, dia denger tiba-tiba dari arah depan dia, kayak di jalan rayanya situ Jatinegara, kayak ada suara orang teriak-teriak gitu Nat. Tapi teriakannya tuh bukan kayak teriakan biasa, kayak teriakan orang kesakitan ngerintih gitu loh, kayak gitu. Tapi banyak banget suaranya, gak cuma satu, tapi kayak saut-sautan gitu loh. Terus gak gitu lama, itu denger di balik suara orang yang teriak-teriak ngerintih itu ada suara orang ngomong kayak tolong gitu. Di situ tuh Ayu bener-bener ketakutan banget. Dia yakin banget karena ini tuh bukan suara orang gitu. Lagi-lagi pas dia ngeliat ke depan, ada sih banyak angkot, orang jualan. Cuman orang-orang di depan dia yang dia lihat itu ngerasa kayak nggak ada apa-apa gitu loh, kayak nggak ada orang minta tolong. Dan yang denger cuman Ayu doang. Si Ayu itu langsung buru-buru lah keluar dari daerah stasiun Jatinegara dan random jalan nggak tahu kemana. Pokoknya dia mau keluar dari tempat itulah. Dia jalan lurus terus, dia nggak tahu di mana, dia nggak tahu mau kemana. Pokoknya dia takut dan dia pengen jauh dari situ. Pas lagi di jalan, jalanan tuh rada sepi. Dia ngelewatin kayak pemukiman biasa gitu, tapi ada beberapa orang kayak bapak-bapak, tukang ojek gitu di jalanan itulah. Karena gembolan si Ayu ini banyak, jadi abang-abang ojek yang nunggu tuh jadi kayak nanya gitu loh ke Ayu, mau kemana mbak, mau dianterin gak mbak gitu. Tapi karena Ayu ini takut, jadi dia nyuekin orang-orang yang ada di sana. Ayu jalan sambil coba nelponin Mamat berkali-kali, dan akhirnya HP Mamat hidup. Cuman ya nggak diangkat lagi sama si Mamat. Ayu akhirnya duduk lah, karena dia udah jalan jauh dan nggak tahu mau kemana. Ayu duduk tuh di trotoar jalanan situ. Pas Ayu lagi duduk, tiba-tiba ada bapak-bapak nyamperin Ayu. Perawakannya kayak bapak-bapak tinggi gede, putih, dan kayak pakai baju dinas tentara gitu lah. Bapak ini nyamperin Ayu, habis itu nanya, kamu di sini malam-malam ngapain? Sendirian lagi? Ayu jawab, saya nungguin saudara saya jemput pak. Dari tadi saya telepon gak diangkat-angkat.
Saya udah hampir nunggu 1 jam di stasiun tapi nggak ada balasan sama saudara saya, jadi saya jalan sendiri. Si bapak ini nanya, emang rumah saudara Ayu di mana? Kalau misalnya deket, bapak ini mau nemenin jalan. Ayu bilang, rumah saudara itu ada di Cawang. Si bapak ini bilang, dia mau nemenin Ayu jalan kaki. Sampai kayak Ayu dan si bapak itu nemu satu tempat gede yang jadi ancar-ancar saudaranya Ayu buat jemput Ayu. Lebih gampang kelihatan gitu maksudnya. Iya bener. Iya. Karena si Ayu mikir kayak daripada dia nggak jelas jalan sendirian, ditambah bapak ini kan baik kan, mau nemenin, akhirnya Ayu mau tuh ditemenin. Saya bapak ini kayak nyari ancar-ancar yang enak buat Mamat jemput. Udahlah, akhirnya mereka berdua jalan kaki sambil ngobrol-ngobrol. Tapi si Ayu ini ngeh. Kayaknya tuh bapak ini tuh kayak blasteran gitu loh, karena ngomong Indo itu kayak nggak lancar dan ada logatnya, kayak bukan logat orang Indonesia biasa. Tapi bisa bahasa Indonesia. Tapi Ayu nggak peduli karena yang dia pikirin yang penting gue ditemenin lah gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol, si bapak ini ngomong, tahu nggak kamu di tempat apa? Si Ayu ya dengan polosnya jawab nggak tahu karena kan dia baru pertama kali ke Jakarta kan. Dan yang Ayu tahu cuma Jatinegara dan Cawang. Si bapak ini ngomong, ini nama daerahnya Rawabangke karena dulu banyak banget bangke yang dibuang di sini. Dengar bapak itu ngomong gitu ya sebenarnya Ayu kaget, cuman ya dia bingung mau respon apa juga kan. Jadi Ayu cuma bilang iya doang. Pas lagi jalan berdua, makin lama nih Ayu nyium kayak jalanan yang dilewatin kok bau bangke gitu. Kayak bau bangke busuk gitu lebih. Yang awalnya Ayu coba hirauin, lama-lama Ayu keganggu sama bau ini, soalnya nggak hilang-hilang baunya. Akhirnya Ayu ngomong ke bapak ini, sambil jalan nih mereka berdua, Pak, bapak nyium bau nggak enak nggak sih pak? Nah, si bapak ini ngomong, iya mbak, ini bau saya kok keganggu ya. Dengar bapak itu ngomong, Ayu tuh langsung nengok lah ke bapak ini sambil jalan. Dan pas Ayu nengok ke bapak ini, Ayu lihat muka bapak itu udah hancur lebur, bener-bener bolong-bolong dan busuk. Habis itu badan dia tuh kayak bolong-bolong, ada darah kayak bener-bener bekas tembakan tuh banyak banget gitu Nat, di badan bapak ini. Ngeliat kayak gitu Ayu langsung teriak kenceng banget. Dia langsung lari sekenceng-kencengnya dan dia nggak nengok sama sekali ke belakang. Jadi dia udah ninggalin si bapak inilah. Sambil lari, si Ayu tuh sambil nelponin si Mamat. Dan akhirnya si Mamat ini jawab lah, ngangkat. Ayu nangis tuh sambil marah-marah nanya, Mamat di mana? Udah jam 12 malam kok nggak jemput dia segala macem. Mamat minta maaf tuh, dia bilang dia ketiduran dan langsung dia mau buru-buru buat jemput Ayu. Udahlah, Ayu ngasih tau ancar-ancar jalanan yang dia lewatin dan untungnya jalanan yang Ayu lewatin ini udah rada rame kendaraan. Jadi dia nggak sendirian banget lah kesannya di situ kan. Akhirnya setelah 20 menitan si Ayu nunggu Mamat, akhirnya Mamat nyampe. Ayu ini nunggu di daerah Rawabunga. Si Ayu ceritain lah ke Mamat apa yang dialamin tadi. Dan si Mamat ini bilang kalau Rawabunga itu ya bener kayak tadi bapak bilang, dulunya itu Rawabangke namanya karena zaman dulu tempat ini jadiin pembuangan mayat. Jadi waktu zaman perang Belanda itu di daerah Jatinegara atau Rawabunga itu tuh bener-bener jadi rawa yang gede banget Nat. Dan cuma sedikit pemukiman di sana. Waktu pas zaman Belanda, zaman perangan Prancis lawan Inggris, banyak banget tentara yang mati di medan perang itu. Mayat-mayat tentara Inggris yang kalah itu dibuang di rawa-rawa di daerah Rawabangke. Makanya disebutnya rawa itu tuh Rawabangke. Tapi sekarang udah berubah jadi Rawabunga. Dan daerah ini dibagi jadi 2 bagian. Waktu 1990-an, kawasan kecil yang ada di daerah stasiun Jatinegara itu namanya jadi Rawabening. Dan yang satunya lagi tetap dengan nama yang sama, yaitu Rawabunga. Berarti si bapak-bapak ini tuh baik ya sebenarnya niatnya, Moy? Mungkin iya ya Nat, tapi karena si Ayu ini kaget lihat perawakan bapaknya sebenarnya kayak gitu, makanya langsung jadi ketakutan tuh. Dan gue juga mikir apakah emang bapak ini jadi salah satu korban peperangan waktu itu kan. Iya. Berarti kemungkinan si bapak ini tuh antara tentara Inggris atau tentara Prancis ya nggak sih? Iya mungkin, dengan perawakan yang Ayu lihat kayak blasteran kayak gitu kan Bi. Serem juga sih Muy. Nggak kebayang gitu, lu pertama kali ke Jakarta, lu nggak tahu tempatnya kayak gimana. Tapi pengalaman pertama yang lu dapet pas lu ke Jakarta ya didatengin sama makhluk halus gitu loh. Iya, kasihan banget Ayu.